Hari Minggu biasa yang ke-18 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik, dan hari ini adalah tanggal 3 Agustus 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lee Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stefan Lee, Michelle, Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefani Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, dan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Norogong Cilengsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Serli, Lenden, dan Aurelia di Aeropas, untuk Bapak Agustinus Effendi, Ibu Marina, Eporos, Cherry Moya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani dan keluarga di Surabaya, untuk keluarga Ibu Teresa Yeni di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli dan Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga Mama Ana Muras Franciscus, Rosalina Imbok Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Maria Yohana, Teresia Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan berkat usaha untuk Ibu Anggreni di Surabaya, dan juga dari keluarga Ibu Elizabeth Nawati dan Bapak Bonifacius Aristo. Mohon kesembuhan Evan dari tumor otak, dan juga untuk Christian Erlin Indo di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendidim dan usaha Fernadidim dan keluarga dari Ahya Samson, dari keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Medi Kuching, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok Ave Yupita, kesehatan Jeffrey Liung, Jeffrey Lim di Eropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni, Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Mohon kelancaran untuk pengobatan Ivander Aristo Sudarto, untuk kelancaran operasi tumor otak dan diberikan pemulihan dan kesembuhan. Untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Ibu Juliana Yusinori Ayang dan Benedus Febrian, mohon keselamatan dari arwah Bapak Sylvester John yang pada hari ini dimakamkan. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauri dan keluarga di Singkawang,
untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Endiki Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau, untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia disakit kanker paru, dipulihkan kesehatannya, dan untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Ya Allah, bebaskanlah aku, ya Tuhan, bergegaslah menolong aku. Engkaulah penolong dan pembebasku, ya Tuhan, janganlah berlambat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Tak seorang pun dapat menjamin hidupnya dengan harta yang melimpah. Demikianlah akan kita dengar nanti dari Injil. Bacaan-bacaan hari ini memperingatkan kita akan bahaya berhala kekayaan dan milik. Segalanya bersifat sementara. Kita tahu tiada seorang pun di antara kita yang dapat membawa sesuatu meskipun kita terjamin dalam 1001 hal. Karenanya segala kerja dan kesibukan takkan membuat manusia lebih bahagia. Sekali-sekali perlulah kita merenungkan nilai-nilai yang benar dalam hidup kita dan keindahan sejati yang tak ternilai dengan harta kekayaan. Malah sejenak kita mempersiapkan batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan menuju Bapa, tiada orang yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebenaran sabda Bapa yang diwahyukan kepada manusia untuk diimani dan dihayati. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah kehidupan ilahi yang dilimpahkan kepada manusia dan membangkitkan orang dari kematian dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang tak tampak, tunjukkanlah kami jalan menuju kehidupan dan kebebasan dalam seri Yesus Putra-Mu. Dialah yang teladan kami dari hari ke hari, yang berkat sabdanya memenuhi kami dengan kebijaksanaan sejati,
Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata si pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kadang-kadang seorang bekerja keras menuntut kebijaksanaan, ilmu dan kepandaian. Tetapi ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam harinya tidak tentram, bukankah semuanya ini sia-sia belaka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dengan bersabda, kembalilah hai anak Adam, sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan satu giliran ronda malam. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Manusia hilang lenyap seperti mimpi, seperti rumput yang disabit. Pagi-pagi berkembang dan berbunga, pada waktu sore layu dan kering. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Ajarilah kami menghitung-hitung hari hidup kami, supaya kami beroleh budi yang arif. Kembalilah kepada kami ya Tuhan. Mengapa Engkau berlambat? Kasihanilah kami para hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu waktu pagi, supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup. Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah yang sia-sia di atas. Di mana Kristus berada, maka carilah yang di atas. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah yang di atas, di mana Kristus berada dan duduk di sisi kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah seorang kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim untuk pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk disiapkan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah yang akan memiliki segala harta yang kau timbun itu? Yesus menolak menjadi hakim dalam perselisihan tentang warisan. Ia menganggap bahwa harta duniawi tak sanggup menjadi jaminan hidup sejati. Perumpamaan tentang si kaya yang tolol menggambarkan kesia-siaan nafsu akan harta kekayaan. Dalam hal ini, melihat hari depan pada dasarnya tidak salah, tetapi bila terbatas di situ, hal itu menunjukkan kesempitan berpikir. Barang siapa mengatur hidupnya tanpa memperhitungkan Tuhan adalah gila. Apakah arti segala harta kekayaan itu? Bila kita menghadapi maut, semua akan dimiliki orang lain. Andai kata dibagikan kepada orang miskin, maka akan menjadi harta yang tak terintai. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat.
Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memperbarui kita dalam Kristus, sebab Kristus telah menjadi segalanya dalam segala hal. Bagi gereja Kristus ya Bapa, terangilah gerejamu, agar menghargai nilai-nilai duniawi sebagai suatu sarana untuk membahagiakan manusia. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita ya Bapa, semoga masyarakat kami dalam masa pembangunan ini jangan sampai mengabaikan nilai-nilai rohani. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang hidup tanpa jaminan sosial ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak memiliki jaminan sosial. Ajarilah mereka yang tak memiliki jaminan sosial hidup dengan satu-satunya jaminan, yaitu Yesus Kristus dan Injilnya. Marilah kita mohon. Bagi para sosiawan yang telah meninggal ya Bapa, berilah istirahat kekal kepada mereka yang sewaktu hidupnya di dunia selalu memperhatikan dengan nyata kaum papa miskin. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, terutama untuk orang-orang yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Allah Bapa kami, Engkau menjaga kami daripadamu, kami terima panggilan hidup kami berdasarkan kesetiaan akan perjanjian antara Dikau dengan manusia, dan di bawah bimbingan Roh Kudus kami akan menghayati sebagai anugerah-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, buatlah kami kaya dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menyediakan diri dibagi-bagi seperti roti rejeki kehidupan kami. Demi Dialah kami ucapkan puji syukur kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu.
Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14, dan Uskup kami Pius Cirono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Sylvester John, Marinus Petrus Bungur, dan semua orang yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus bersabda, akulah roti hidup, akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku takkan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku takkan haus lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mendengar doa kami. Berilah kami semakin hari semakin memahami kehendak-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu yang saling membahagiakan satu sama lain, serta tidak buta terhadap penderitaan di sekitar kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu.